Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu NU termasuk organisasi gede. Jangan sampai NU itu punya kekuatan seni dan budaya. Ya. Itu yang jadi alasan kenapa selama Orde Baru Les Bumi dipateni. Ya, jangan sampai nyisru. Ya, kenapa? Karena seni budaya itu vital di satu organisasi. Nah, baru dihidupkan lagi. Ya. Tahun 2001, ide ayo diurip namanya. Setelah itu, sastra nggak tahu diangkat, tapi juga belum mampu berkembang, dan belakangan ini dihidupkan. Ya. Kenapa? Harus kuat mendukung NU. Ya. Alasannya apa? Ya. Gus Dur sejak lama sudah mengatakan kita harus mempribumikan Islam. Kenapa? NU sasarannya globalisasi. Ya. Kenapa? Globalisasi itu digulirkan pasca runtuhnya komunisme tahun 1990. Ya. Komunis kalah, kapitalis menang. Globalisasi digulirkan. Tujuannya globalisasi apa? Seluruh identitas bangsa harus dihapus. Tradisi, budaya, ya, bahasa, etnis, agama yang sifatnya lokal habis. Harus sifatnya global, transnasional. Mulai muncul gerakan-gerakan Islam transnasional. Ya, Al-Qaeda muncul, Boko Haram muncul, Hizbut Tahrir muncul, ya. Ikhwanul Muslimin muncul, transnasional. Ya, di situ. Yang lokal dihabisi. Kenapa? Mereka tahu. Ya, seperti saya jelaskan tadi. Nek bangsa itu duwe tradisi budaya, kuat gak iso diapa-apa. Tapi kalau nggak punya tradisi budaya, habis. Ya, seperti nasibnya Islam Spanyol, seperti nasibnya Kurdi, nasibnya Muslim Filipina. Habis. Disitulah ya kita mulai memperhitungkan, ya, setelah Gus Dur wafat, kita mulai mikir seberapa besar pengaruh globalisasi terhadap NU. Ya. Tahun 2010, saya dengan teman-teman itu mengadakan penelitian di basis NU. Deso yang 100% Nahdliyin, yang dekat santri. Itu basis NU di situ. Kita teliti seberapa besar pengaruh globalisasi ke warga NU sampai tahun 2010. Ternyata pengaruhnya luar biasa. Itu tradisi NU ini. Kenapa? Kita datang sekolah-sekolah mulai taman anak-anak SD, tak kumpulkan daftar nama anak yang sekolah aman kanak-kanak SD kelas 1, 2, 3 tahun 2010. Ternyata yang kita temukan nama-nama tradisional Jawa, desa hilang, Pak. Ya. Kita sudah tidak temukan lagi anak dinamai Sumaji, Margiono, Joko, Waluyo. Tidak ada di situ. Nama itu hilang. Berubah. Arel, ya, Ronaldo, Johnny, Tony. Berubah nama-nama ini, ya. Berubah namanya. Tidak ada lagi. Nama Bambang aja tidak ada. Ya, berubah. Ya.
Yang putri juga sama, anak-anak perempuan TK. Udah ada lagi nama Marfu'ah, Seringatun, ya, itu juga nggak ada. Ya. Sudah berubah Cornelia, Adelia, ya, sampai yang nama Romadona nggak mau, harus dipanggil Madonna. Dan semua anak-anak yang di TK dan SD itu tidak ada lagi yang menyebut ibunya dengan panggilan emak, ibu, apalagi mbok, nggak ada. Semua manggil mama. Ya, loh gimana kok berubah? Papa, ya itu. Bahkan teman saya itu sampai ketawa. Ini melihat ada seorang perempuan ini mau jemput keponakannya. Ya, karena dia sudah lama nggak ketemu, dia tinggal di desa lain. Kangen datang jemput keponakannya. Ketika ditunggu, waktu pulang keponakannya lari. Terus melihat adik ibunya, langsung teriak keponakannya itu, "Bebek, bebek." Apa jawabnya perempuan tadi? "Hush, tante, nggak boleh nyebut bebek, tante." Jadi kita berubah aja ngomong NU. Kita kebiasaan itu berubah. Bahkan kita kumpulkan anak-anak kelas 4, 5, 6 SD. Kita tanya, ngerti cerita ini Panji Laras, Timun Mas, Joko Kendil, Sawung Galing, cerita dongeng lokal, tidak ada satupun yang tahu. Ya. Tapi ketika kita bicara soal kura-kura ninja, Doraemon, Spiderman, Superman, apa itu, Avatar, kenal semua, tahu anak-anak itu. Sampai Kapten Tsubasa, ya, itu jadi idola. Kita bisa bayangkan anak-anak bisa ngerti dongeng lokal, dongeng global sudah berubah, nggak sadar. Bahkan satu hal yang betul-betul kita prihatin, anak-anak muda kita kumpulkan. Ternyata apa? Itu bukti jiwanya wong Jawa, wong NU wis berubah. Ya. Kita putarkan film. Ya, ini perempuan Jawa dengan pakaian nasional, dengan pakaian modern, pakaian sehari-hari di Bali, ini Makassar, ya, semua. Setelah itu kita setelkan, ini fotonya perempuan Inggris, ya, pakaiannya begini seperti ini. Ini fotonya peranakan Inggris Indonesia. Ini Belanda, ini peranakan Indonesia Belanda. Kita. Setelah itu anak-anak muda antara usia 16 sampai 20 tahun, kita tanya, menurut kamu yang cantik mana? Mereka semua menunjuk Inggris, peranakan Inggris, Belanda, peranakan Belanda. Ya, kita tanya, loh, apa gak milih wong Jawa? Elek Pak, wis ireng pesek ya. Kecantikan itu sudah berubah. Bahwa cantik itu adalah tipologi barat, tipologi lokal dianggap elek. Itu sudah berubah. Jadi semua sampai makanan itu kita lihat makanan lokal mereka anggap remeh. Ya, pecel ya, makanan itu. Nanti sayur blenderan, ya, itu dianggap rendah. Ya, mereka anggap tinggi.
Ayam goreng dikasih saus itu, tapi KFC itu dianggap nilainya tinggi. Masuk KFC lebih gengsi daripada beli di warung. Semua itu berubah. Tanpa sadar masyarakat tidak berubah. Ini pengaruh globalisasi. Gaya hidup terus gak karu-karuan. Mereka anak-anak muda itu yang biasanya Kamis malam Jumat tahlil, orang tua sama anak kecil, anak-anak muda itu sepeda motoran keliling dengan teman-temannya kemana-mana. Kalau dibiarkan habis ini, ya. Itulah kemudian kita identifikasi, kita bicarakan sampai kemudian muncul kita harus bertahan. Caranya apa? Ya kita lakukan NU-isasi, ya, tradisi NU kita perkuat di daerah-daerah, ya. Tapi pro kontra teman-teman waktu itu. Kalau kita bicara soal NU-isasi, itu kelihatan NU krisis, ya, sampai perlu NU-isasi berarti apa? Terjadi kemerosotan tradisi budaya NU. Itulah. Kemudian apa? Akhirnya disepakati kita pakai istilah Islam Nusantara aja, ya. Tapi prinsipnya NU-isasi. Itu mulai tahun 2010 sudah dijalankan teman-teman. Ayo, perumahan-perumahan yang belum ada jamaah tahlil, bikin jamaah tahlil. Pesantren-pesantren yang sudah besar tapi ngaji salafi hilang, hidupkan lagi. Karena sekarang itu banyak akibat pengaruh global. Pesantren ini jadi pendidikan modern. SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, sekolah tinggi agama Islam. Ngaji Sorokan Bandongan hilang. Nah, sekarang yang terjadi begitu. Loh, padahal inti kekuatan itu ada di ngaji salaf itu. Ya. Sorokan Bandongan itulah pesantren sing asli. Malah diilangi ganti sekolah modern. Habis itu nanti depan. Ya. Jadi disitulah itu nanti akhirnya oleh Les Bumi dilakukan usaha bagaimana mengembalikan ngaji model Sorokan Bandungan. Jangan sampai dianggap ini mundur ke belakang. Kenapa? Karena NU kuatnya di situ.